Halo, selamat datang di channel Rahasia Sukses. Pernahkah kamu mendengar istilah tentang 10.000 jam? Di mana kamu memerlukan latihan selama 10.000 jam untuk menjadi ahli di bidang apapun. Istilah tersebut berasal dari buku yang kita akan bahas sekarang ini, yaitu Outliers, karangan dari Malcolm Gladwell. 10.000 jam itu, jika kamu melakukan itu selama 40 jam per minggunya, perlu waktu 5 tahun sampai akhirnya kamu menjadi ahli dalam melakukan sesuatu. Tapi pada kenyataannya, kamu mungkin perlu waktu 10 tahun. Kamu tentunya akan berpikir kalau ini buku mengenai kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Tapi tentu saja, bukan itu saja faktornya. Inilah 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, setelah kamu melewati batasan kemampuan tertentu, kehebatanmu dalam kemampuan itu tidak akan membantumu lebih banyak. Banyak istilah self-made millionaire atau milioner yang berasal dari usaha dirinya sendiri. Itu istilah yang sangat sering kita dengar sekarang ini. Malcolm Gladwell pertama-tama melihat seberapa besar kemampuanmu berpengaruh di dalam hidupmu. Tentu saja latihan itu penting, tetapi di dalam olahraga juga sangat berpengaruh yang disebut sebagai kecenderungan genetik. Tapi tentu saja pengaruh itu juga terbatas. Seperti yang tadi sudah disebutkan, setelah kamu melewati batasan kemampuan tertentu, kehebatanmu dalam kemampuan itu tidak akan membantumu lebih banyak. Contohnya, sejak tahun 1980-an, tinggi rata-rata para pemain basket NBA adalah 2 meter. Bahkan jika tinggimu melewati 210 cm, itu tidak akan membuatmu menjadi pemain basket yang lebih hebat. Malcolm Gladwell juga melihat para mahasiswa di sekolah hukum dan kinerja mereka. Beberapa sekolah hukum memberikan biaya uang sekolah yang lebih murah untuk ras yang minoritas. Walaupun murid ras minoritas itu kinerjanya lebih buruk pada saat kuliah dibandingkan dengan ras yang mayoritas, tapi kesenjangan kinerja ini hilang ketika mereka sudah lulus. Mereka memberikan kontribusi yang sama-sama bernilai, penghasilannya sama, dan menerima gelar penghormatan yang sama banyaknya dengan ras yang mayoritas. Kenapa? Karena jika kamu sudah mencapai kemampuan hukum tertentu, faktor-faktor lain akan mulai berpengaruh lebih besar terhadap karirmu, seperti kemampuan sosial, seberapa baik koneksimu, dan tentunya ada keberuntungan lainnya. Kedua, jika kamu lahir dengan bulan yang salah, itu dapat merugikanmu. Apakah kamu ingat pada saat kamu duduk di bangku SMP dan melihat ada seorang teman wanitamu berpacaran dengan orang yang 2 tahun lebih tua? Mungkin kamu akan terkejut pada saat itu, karena waktu itu kamu masih duduk di bangku SMP. 2 tahun itu merupakan perbedaan umur yang jauh. Tetapi setelah kamu dewasa, kamu tidak akan heran jika seseorang berpacaran dengan orang yang lebih muda 2 tahun atau bahkan lebih tua 2 tahun. Perbedaan umur itu sangatlah relatif, terutama pada saat kita muda. Tetapi seberapa tuanya kamu dibandingkan dengan teman sekolahmu akan memberikan keuntungan atau kerugian besar. Contohnya di bidang olahraga. Malcolm Gladwell menemukan kebanyakan pemain hoki profesional di Kanada yang akhirnya mereka bermain di NHL lahir di bulan Januari sampai Juni. Dan faktanya 2 kali lebih banyak jika mereka lahir di bulan Januari sampai Maret. Itu karena biasanya pada saat masih muda, batas pendaftaran untuk menjadi tim hoki adalah tanggal 1 Januari. Yang berarti jika kamu terlahir di Desember, kamu harus berkompetisi dengan teman-temanmu yang 1 tahun lebih tua daripada kamu. Ketika kamu berumur 8 tahun, akan sulit sekali bagimu untuk melawan anak yang berumur 9 tahun, baik secara kekuatanmu maupun kecepatanmu. Perbedaan itu cukup besar.
Perbedaan umur 1 tahun itu mengakibatkan mereka unggul 12,5% lebih baik di sepanjang hidupnya. Sama seperti dengan prestasi akademikmu, anak yang kita sebut masuk sebagai di bulan tua akan mempunyai prestasi yang lebih baik daripada murid-murid yang masuk ke dalam bulan muda di tahun ajaran tersebut. 3. Orang Asia hebat dalam matematika. Karena itu sangatlah penting dari mana kamu berasal. Jika tadi kita sudah membahas umur, sekarang bayangkan jika kamu lahir di negara yang berbeda. Warren Buffett selalu berkata kalau dia sangat beruntung lahir di Amerika Serikat pada tahun itu. Karena jika tidak mungkin dia dapat mengumpulkan kekayaan sebanyak itu. Contohnya, Malcolm Gladwell mengatakan, selalu ada orang yang bilang kalau orang Asia sangat hebat dalam matematika. Karena memang ada beberapa faktor yang ternyata sangat menguntungkan orang-orang Asia. Pertama, bahasa orang-orang Asia diciptakan sehingga anak-anak dapat belajar untuk menambahkan angka ketika mereka belajar berhitung. Kedua, kebudayaan ratusan tahun untuk menanam padi masih meninggalkan disiplin yang kuat untuk orang-orang Asia. Tidak seperti menanam gandum atau jagung, menanam padi itu jauh lebih sulit. Menanam padi memerlukan presisi yang lebih banyak, kontrol, koordinasi, dan kesabaran. Petani padi juga senang bekerja keras dengan memanen padi sebagai hadiah yang mereka dapatkan dari hasil kerja keras mereka. Berbeda dengan petani Eropa yang biasanya dicuri oleh orang lain atau tuan tanah yang serakah. Akhirnya, mereka menjadi kurang termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Seperti menanam padi, matematika itu sulit. Kamu harus melihat sebuah masalah dan membiarkan otakmu untuk menyelesaikan masalah itu. Orang-orang Eropa lebih cenderung gampang menyerah daripada orang Asia jika mereka dihadapkan dengan soal matematika yang sulit. Karena orang Asia menganggap matematika itu adalah bagian dari budaya dan disiplin mereka. Jadi, kapan kamu lahir dan di mana kamu dilahirkan, itu juga berpengaruh. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.